Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajara dengan NIM F551230047. Baik, di sini saya akan menjelaskan integrasi API dengan database kelompok saya. Nah, jadi kelompok saya itu kelompok 3 dengan judul CaseMate. Nah, jadi di sini saya telah membuat database dengan nama dia dengan nama CaseMate. Nah, jadi di sini yang akan kita lakukan pertama yaitu membuat controllernya. Ya, jadi di sini fungsi dari controllernya ini untuk mengatur logikanya. Nah, jadi di sini pada user yang akan kita ambil yaitu full name, email, password. Nah, itu dia dari dari user modelnya. Ya, kita jangan lupa untuk import modelnya. Nah, jadi di sini apabila dia sesuai dengan full name, email, dan password yang kita masukkan tidak sesuai, maka di sini akan di returnnya itu user create successful. Nah, apabila ini tidak sesuai, nah dia akan muncul fieldnya itu error request. Jadi dia filenya itu dia tidak sesuai. Nah, jadi kemudian juga sini ada show untuk menampilkan, kemudian update. Kemudian di sini juga ada untuk delete, itu kita delete-nya berdasarkan parameter ID-nya. Di sini juga apabila dia berhasil update, maka akan muncul user update successful. Nah, dan juga untuk setiap paspornya itu dia bakal di hash. Nah, kemudian di sini juga ada kategori yang dimana yang diambil ada name, user ID, kemudian juga ada untuk update, kemudian juga untuk menghapus. Kemudian untuk transaksi juga di sini ada yang diambil itu ada user ID, kategori ID, mode, deskripsi. Nah, jadi nanti di transaksi ini apabila kategorinya terhapus, maka transaksi ini akan terhapus juga karena dia terhubung dengan kategori. Kemudian setelah itu di sini kita buat modelnya. Nah, jadi model ini fungsinya itu untuk kita terhubung ke database. Nah, jadi di environment-nya ini sudah ada di env-nya itu sudah ada, kita tambahkan database. Sini ada CaseMate, data sesuai dengan database yang kita buat. Nah, di sini di user sudah kita masukkan tabel apa saja yang ingin kita ambil. Ada full name, email, kemudian ID. Kemudian ada ID, password, kemudian ada create create waktunya sama update waktunya. Nah, jadi ini dia sesuai dengan database. Kemudian begitu juga untuk kategori dan transaksi. Nah, kemudian kita buat juga migration-nya. Jadi kita buat tabelnya. Di sini ada tabel user, kemudian ada kategori. Di sini kategori kita buat. Kemudian juga ada transaksi yang kita buat. Kemudian setelah kita sudah membuat migration-nya, kemudian model dan kontrolnya, selanjutnya untuk memanggilnya itu untuk memanggil atau ingin kita jalankan itu kita buat di router. Nah, jadi di sini kita import semua kontrolernya atau logikanya di
router ini. Nah, jadi di sini sudah ada router resource ini slash user yang akan dipanggil nanti slash user. Kemudian ada user controller. Sini ada IP only. Jadi fungsi IP only ini untuk sudah diambil semua untuk fungsi delete-nya, kemudian untuk push, kemudian juga update. Nah, begitu juga ada kategori dan transaksi. Nah, jadi untuk mengetesnya sini kita tes di hopscotch. Di sini kita tes. Nah, di sini misalnya saya ingin menambah user. Nah, sini kita tinggal panggil fungsi post slash, jangan lupa slash user. Sudah saya panggil full name, email, password. Sini kita send. Nah, jadi di sini dia sudah berhasil. Nah, kalau kita lihat di database kita, sini seharusnya user sudah user sudah bertambah. Sini dengan ID 5 yang sudah kita masukkan. Nah, kemudian selanjutnya kita coba untuk kategori. Kategori di sini sudah ada ketikan contohnya. Misal di sini pemasukan kita sesuaikan dengan user ID yang telah kita masukkan. Di situ tadi ada 5. Nah, apabila kita di sini dia sudah berhasil juga masuk. Kita lihat di kategori sudah ada pemasukan, user ID-nya 5, kemudian ada ID-nya 10. Nah, selanjutnya sini kita tes untuk transaksi, menambah transaksinya. Di sini saya sudah buat juga contohnya. User ID-nya tadi, user ID-nya 5, kategori 10. Misal di sini kita buat 500.000. Misalnya di sini tuh pemasukannya adalah gaji. Jangan lupa kita ubah di sini jadi transaksi. Kita send. Nah, dia juga sudah berhasil masuk. Kita lihat transaksi. Nah, ini sudah ada. Nah, kemudian untuk mengetes apabila kategori saya hapus, maka transaksinya juga akan terhapus karena dia terhubung dengan ID kategori. Karena kita kan untuk menghapus kita menggunakan parameternya. Nah, jadi sini parameter ID-nya tadi itu untuk ID kategori ada 10. Nah, kita hapus untuk kategori yang ID 10. Jangan lupa kita jadi delete. Nah, seharusnya di sini berhasil. Nah, jadi muncul kategori delete. Nah, kemudian untuk fungsi update, misal kita coba. Nah, kalau kita lihat tadi, nah pas kita hapus di kategori itu di transaksi juga sudah terhapus. Di sini user tidak. Nah, kemudian sini apabila kita ingin update user, sini kita ubah jadi user dengan parameter 5, ID-nya 5. Kita put, misal di sini saya update jadi, kan tadi yang saya masukkan tuh Hajara. Sini saya ubah jadi Jiwa, tambahkan 1, passwordnya jadi sampai 7. Kita send. Nah, seharusnya sudah berhasil update-nya. Nah, jadi sini sudah muncul, sudah terupdate. Nah, kita coba lihat di user
seharusnya sudah. Nah, di sini sudah berubah. ID dengan user dengan ID 5 itu sudah berubah jadi yang sebelumnya Hajara jadi Jewa. Jadi itulah penjelasan saya mengenai integrasi API dengan database kelompok kelompok tugas API. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.